Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita. Sifat-sifat orang yang digambarkan sebagai penghuni surga Firdaus. Apa yang menjadi tema inti kita pada malam hari ini adalah yaitu terkait dengan penafsiran di dalam surah Al-Mu'minun surat yang ke-23 ayat yang ketiga. Walladzina 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang senantiasa menjauhi, menghindari ucapan atau perbuatan yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Jadi salah satu ciri atau sifat orang yang digambarkan oleh Allah, disifatkan oleh Allah sebagai ahlul jannah Firdaus, penghuni surga Firdaus, selain dia orang yang beriman, ahli tauhid, imannya benar, akidahnya lurus, menjaga sholatnya dengan khusyuk, dengan tumaninah, sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi, dan juga terkait dengan perilaku dan ucapan. Ini masuk dalam wilayah akhlak. Ya, akhlak. Karena memang akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi orang yang memang disifatkan oleh Allah, digambarkan oleh Allah sebagai penghuni surga Firdaus adalah ketika memiliki akhlak yang mulia. Di antara akhlak yang mulia, akhlak yang baik adalah berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat. Baik itu yang keluar dari ucapan lisannya maupun dari perilakunya ataupun perbuatannya. Bahkan di dalam hadis Imam Tirmidzi dikatakan, min husnil islami mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara kebaikan seorang muslim itu bisa dilihat kalau dia atau dipandang kalau dia meninggalkan hal-hal yang tidak memberikan manfaat untuk dirinya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak memberikan manfaat, baik itu dunianya maupun akhiratnya, ditinggalkan. Itu tanda bahwa orang itu baik keislamannya. Ya. Jadi kalau pengen kita dinilai oleh Allah, baik Islam kita oleh Allah, bukan manusia ya, tapi Allah yang menilai. Tinggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat bagi dirinya, baik urusan dunia, apalagi urusan akhiratnya atau agamanya. Nah, orang yang memang betul-betul disifati oleh Allah sebagai ahlul jannah Firdaus adalah ketika menjauhi ucapan dan perbuatan yang tidak memberikan manfaat untuk kebaikan akhiratnya. Nah, kemarin sudah kita terangkan apa saja macam-macam ucapan-ucapan ataupun perkataan yang itu tidak memberikan manfaat, bahkan mengandung perbuatan dosa, bahkan dosa besar. Ya, maka dijelaskan termasuk mengolok-olok, menghina saudaranya, mencaci maki saudaranya. Kemudian termasuk sumpah palsu, gosip, gunjing, ghibah, adu domba, menebarkan fitnah, kemudian mengundang-undang pemberian yang sudah diberikan kepada orang lain atau saudaranya, atau berbisik-bisik tanpa di situ minta izin kepada orang yang ketiga, dan yang juga mencela, mengumpat, ya, termasuk juga ucapan-ucapan kasar kepada orang tua, saudara, kerabat, jamaah atau orang lain, ya, dengan ucapan-ucapan yang kasar seperti membentak-bentak dan yang lain. Termasuk sumpah palsu atau kesaksian palsu. Jadi ini termasuk dari ucapan yang mengandung dosa besar, yang itu merupakan bukan termasuk penghuni surga Firdaus. Jadi kalau ada orang yang suka dia bersumpah palsu, ya, atau memberikan kesaksian palsu, padahal dia tidak pernah menyaksikan kalau ada orang yang dituduh bersalah, tapi dia membuat alibi-alibi atau persaksian-persaksian yang tidak dibenarkan atau membuat kebohongan lain. Jadi ini termasuk bukan orang yang disifati penghuni surga Firdaus. Atau juga dia tidak melihat sesuatu, katakan para ulama, menyaksikan sesuatu, dia seakan-akan menyaksikan.
Atau dia berbohong dalam bermimpi, padahal dia tidak bermimpi sesuai dengan apa yang diucapkan, maka ucapannya juga bohong, padahal dia tidak bermimpi dengan apa yang pernah dia impikan, sehingga dia sampaikan, dia utarakan, dia beritakan kepada orang lain, seakan dia mimpi bertemu nabi, bertemu malaikat, bertemu ini dan itu, ya sama. Ini bukan orang yang disifati sebagai penghuni surga Firdaus. Termasuk ucapan-ucapan yang mengandung hal-hal yang kesyirikan, meskipun ini syirik kecil ya, tidak masuk dalam syirik besar. Nanti akan kita bahas setelah ini, termasuk ucapan yang mengandung syirik besar atau kekufuran besar. Apa itu? Mengatakan ucapan sial. Pernah kita dengar Pak Bu? Oh, sial, nggak pati, sial kesandung, sial hampir ketabrak saya. Nah ini hati-hati Pak. Sial saya didatangi rentenir dan yang lain. Kata-kata sial ini hati-hati, ini mengandung kesyirikan. Karena apa? Sana akan menyandarkan sesuatu yang tidak baik itu kepada selain Allah. Ya, jadi Bapak Ibu, hati-hati Bapak Ibu, nggih. Nah, maka sial atau yang dinamakan dalam bahasa Arabnya adalah tatayur atau tiaroh, adalah menisbahkan sesuatu yang buruk kepada selain Allah. Ini bahaya sekali. Makanya kalau kita kembali kepada sejarah, kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah itu dulu ketika dia ini ingin bepergian, ya ini awal muasalnya sial ini ya, tatayur atau tiaro ini menebarkan burung. Ketika burung nanti terbang ke kanan, maka dia akan tetap melanjutkan keinginan untuk safar perjalanan, karena itu dianggap hari yang baik, waktu yang baik, kondisi yang baik. Tapi kalau burung itu terbang ke kiri, itu dianggap itu bernasib malang atau membahayakan. Jadi hari itu, jam itu, waktu itu akan nanti menimbulkan madharat atau musibah, sehingga akhirnya mengurungkan niatnya untuk bepergian. Nah, maka keyakinan tradisi orang-orang Arab ini, maka itu hampir turun-temurun dipakai oleh sebagian besar umat Islam, betul. Jadi kalau mau bepergian, mengadakan hajatan atau acara-acara ritual yang lain, itu selalu dia memperhitungkan harinya, tanggalnya, bulannya, karena dianggap nanti ada hari bulan yang sial. Jelas Bapak Ibu? Ini bahaya. Ini keyakinan orang-orang masyarakat Quraisy Mekah musyrik. Jadi kalau ada umat Islam yang ngaku Islam, punya keyakinan yang seperti itu, segera bertobat kepada Allah. Kalau tidak, nanti Allah akan memurkai dirinya, Allah akan menjauhi dirinya. Kenapa? Dicabut keberkahan dalam hidupnya, karena menyandarkan sesuatu bukan kepada Allah. Maka para jamaah Bapak Ibu, hal ini ditegaskan di dalam surat Yasin, surat yang 36 ayat 18. Inna tatayyarna bikum, ya, inna tatayyarna bikum la illam tantailan arjumannakum. Sesungguhnya ya, kami bernasib malang, kata orang-orang musyrik Mekah, disebabkan karena kehadiran Muhammad. Jadi orang-orang musyrik itu dia bernasib malang atau bernasib sial itu disebabkan karena siapa? Dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi seakan-akan dakwah Nabi itu mendatangkan kesialan. Ya. Jadi orang musyrik mengatakan qalu inna tatayyarna bikum. Mereka orang musyrik mengatakan kami bernasib sial itu. Ya, itu karena disebabkan kehadiran Muhammad ini. Apa sialnya? Terjadinya masalah, ada keluarga yang saling berantem, bermusuhan karena beda keyakinan. Jelas Pak Bu? Bikin apa namanya? Ajaran-ajaran yang baru sehingga membuat heboh masyarakat Mekah. Terpecah belah hubungan masyarakat Mekah yang dulunya rukun. Dalam arti rukun baik yang dibangun di atas kesyirikan karena menyembah berhala. Dengan kehadiran Nabi Muhammad menyampaikan dakwah tauhid Islam, sehingga kan terjadi dua kubu. Satu kubu mentauhidkan Allah, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, menyembah Allah, meninggalkan syirik. Nah, kubu yang kedua tetap berkeyakinan dengan kesyirikannya, maka terjadi kan perpecahan. Nah, itu dianggap sial oleh orang-orang musyrik Pak. Sama, ini bikin masalah aja.
Nah ini akhirnya ancamannya kalau Muhammad tidak meninggalkan dakwahnya itu akan kami rajam, akan kami hukum, entah dibunuh, diusir, dipenjara atau yang lain. Itu ancamannya orang-orang musyrik. Nah, kita kembali kepada tiaroh. Orang yang berkata sial itu jelas masuk dosa besar, ya. Meskipun para ulama mengatakan termasuk bagian pada syirik kecil, tapi kalau ini terus menerus ucapan ini dikatakan, ini bisa merusak kesempurnaan tauhidnya. Nanti bisa masuk ke syirik besar. Karena menghilangkan kesempurnaan iman atau tauhidnya, seakan dia itu menyandarkan sesuatu kepada selain Allah. Ya, misalnya kesandung batu, sial, keceblokan tekek atau tokek, sial. Ya, atau mungkin kejatuhan kotoran tikus atau tokek dianggap sial. Dan masih banyak lain. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, kata-kata sial ini hati-hati. Ini bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Nabi mengatakan di dalam hadis Imam Tirmidzi katakan, "Man raddatu an hajatin." Ya. Man radatu hajatin antiyarotin faqad asroka. Barang siapa yang dia mengurungkan nasibnya disebabkan karena bernasib sial, sandaran kepada hari, waktu, bulan, burung atau yang lain, maka telah menyekutukan Allah. Kata-kata syirik ini adalah yaitu syirkul asghar. Ini pendapat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Tapi nanti bisa masuk ke syirik besar. Hati-hati Bapak Ibu ya. Nah ini. Nah, jadi ucapan kata-kata sial kan biasa kita dengar ya, sial lu, ya, sial. Maksudnya apa? Gara-gara kamu nih saya kena musibah. Nah ini bahaya, bahaya sekali, Pak. Ya. Ini bisa terjerumus ke dalam syirik, ya. Meskipun kecil, tapi nanti bisa syirik besar. Bahaya kalau dia tidak bertobat. Jadi itu termasuk ucapan-ucapan yang itu termasuk bagian dosa besar dan tidak masuk dalam orang-orang yang disifati sebagai penduduk surga Firdaus. Karena apa? Karena ucapan ini ucapan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk ucapan perkataan yang tidak bermanfaat, tidak berguna, yang itu masuk dalam kerangka dosa besar. Nah, sekarang ada ucapan yang itu masuk dalam kerangka bukan dosa besar saja, Pak Bu, tapi dosa kekafiran, masuk dalam riddah, pembatal Islam. Nah, ini bahaya. Hati-hati Pak Bu ya. Apa saja itu ucapan-ucapan perkataan yang masuk dalam kekufuran atau riddah atau nawaqidul Islam, pembatal Islam, apa saja itu? Maka di sini para ulama menjelaskan yang pertama, ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya atau perkataannya dari mulutnya kalau itu mengolok-ngolok menghina Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya, syariatnya, hukum-hukumnya, atau sunnah-sunnah Nabi. Gara-gara ucapan loh ya. Maka kita kembali pada tafsir untuk penjabarannya harus paham. Jadi kalau orang pengen betul-betul masuk surga Firdaus, ya, bukan hanya dosa besar, tapi yang diperhatikan juga dosa yang membatalkan Islamnya. Gara-gara ucapan Pak Bu, ini bisa batal Islamnya. Batal Islamnya dengan dia mengolok-olok, menghina Allah, Rasulnya, syariatnya, hukum-hukumnya, perintah larangannya, termasuk hadis-hadis Nabi yang sahih. Nah ini bahaya sekali. Maka surat At-Taubah ayat 65-66 Allah mengatakan, wala in sa'atum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayati wa rusuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ketika Allah turunkan dua ayat ini kepada siapa? Orang munafik. Orang munafik itu biasanya Pak Bu, itu kalau berucap, berkata-kata itu biasanya sering menyinggung Allah, menyinggung syariat, menyinggung ayat-ayatnya dan Rasulnya. Biasa tendensi Pak, nggak seneng. Orang munafik itu seperti itu. Orang munafik itu karakter sifatnya itu tidak mau diatur sama Allah, makanya dia melampiaskan kemarahannya,
kebenciannya itu dengan kata-kata seperti itu. Tapi kata-kata yang diolah seakan itu manis tapi membahayakan, itu orang munafik. Nah, maka ketika orang munafik ini menghina Nabi, ketika dalam perjalanan, ketika mau berangkat perang atau mungkin mau pulang dari peperangan, maka saat itu beberapa orang munafik mengatakan, kita belum pernah melihat ada seseorang yang pandai membaca Al-Quran, pinter membaca Al-Quran, tapi dia itu suka makan sampai perutnya buncit. Nah, seperti itu. Jadi ini sebagai bentuk apa? Penghinaan dan pengecut dalam peperangan. Jadi orang munafik itu seperti itu, Pak. Selalu dia ini menghina, mengejek, mencaci maki, mengolok-olok Allah, Rasulnya maupun syariatnya. Jadi kalau ada orang yang menghina syariatnya Allah, ya, syariat Allah, agama Islam, perintah dan larangan, ini masuk dalam surat At-Taubah ini ayat 65, 66. Hati-hati Pak. Dan sekarang kalau kita lihat di media sosial ini, ya, kelihatannya ucapan-ucapan yang seperti ini sesuatu yang ketebaran, hal yang biasa. Na'udzubillah min dzalik, ya. Padahal ini bahaya sekali, bisa menyebabkan keluar dari agamanya. Sekedar ucapan lah ya. Nah, ini. Maka kata Allah, kamu berani menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina ayat-ayatnya. Ketika dipanggil oleh Nabi, nggak ngaku Pak, orang munafik nggak mau ngaku dia. Akhirnya diturunkan 2 ayat ini. Ketika ditanya kepada mereka, mereka menjawab, kami hanya bermain-main, bersendau-gurau, kami tidak serius kok. Kenapa? Tujuan kami berkata seperti ini nih untuk menghilangkan rasa capek kami, rasa bosan kami. Tapi sama Allah dibantah. Qul abillahi wa ayati wa rusuli kuntum tastahji'un. Berani kamu menghina Allah, menghina Rasulnya dan ayat-ayatnya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Mulai hari ini kamu bukan orang mukmin lagi. Permohonan maafmu tidak diterima, kamu sudah jatuh dalam kekafiran. Langsung Pak, turunkan ayat, nggak main-main gitu. Jadi orang yang suka menghina, mengolok-olok syariat Allah, ya, hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi, atau orang yang menjalankan syariat Allah, ajaran Nabi, itu diolok-olok, itu masuk dalam ayat ini. Nggak peduli siapapun dia. Hati-hati. Kalau mau masuk surga Firdaus itu nggak mudah. Dijaga lisannya itu. Makanya orang, saya katakan ya, zaman sekarang menjaga lisan itu paling sulit. Dari mengatakan yang buruk, paling sulit. Kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena memang benar, Umar bin Khattab itu mengatakan, keselamatan agama seseorang itu dari lisannya. Gitu. Jadi kalau orang itu asal ngomong, Pak, ya, apalagi sampai mencederai, melukai saudaranya, ini sudah dosa besar ya, mencederai, melukai saudaranya, itu sudah dosa besar. Sampai melukai, ya, mencederai agama Allah, bukan dosa besar lagi, murtad, keluar dari Islam. Itu. Kalau sampai menghina ajaran Allah, dipermainkan, diolok-olok. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk ya ucapan yang dimana itu bisa menimbulkan sebagai bentuk pengingkaran terhadap ajaran Allah. Ya. Bagaimana? Ya seperti mengatakan bahwasanya semua agama sama, semua ajaran Tuhan itu sama. Baik Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, podo wae, kabeh podo. Ucapan seperti ini, Pak Bu, na'udzubillah min dzalik. Ini bahaya sekali. Jatuh dalam kekufuran. Bukan dosa besar, murtad pelakunya. Kenapa? Karena dia telah mengingkari dan mendustakan ayat Allah. Ucapan seperti itu loh. Agama kabeh podo wae. Kabeh nyembah Tuhan. Cuman dalane sing beda. Semua agama sama, menyembah Tuhan, cuman jalannya yang nggak sama. Hati-hati. Ini bahaya, Pak. Ini siasat bahwa ini telah
mendustakan ayat Allah yang Allah katakan di dalam Al-Quran surat Ali Imran 2 ayat 19 dan 85. Surat Ali Imran 19 dan 85. Allah sendiri mengatakan, "Innad dina 'indallahil Islam." Agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Kalau ada orang ya, seandainya misalkan dia tidak senang dengan Islam, nggak usah. Dia Allah nggak usah disamakan dengan agama yang lain. Ya, diam saja. Nah, itu. Jadi Allah sendiri mengatakan agama yang diterima, agama yang diridhoi di muka bumi ini adalah Islam. Ditegaskan lagi di dalam 85 Ali Imran, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain ajaran Islam setelah nubuah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi yang terakhir dan tidak ada nabi setelahnya dan Islam sudah sempurna, dan siapapun yang mencari ajaran Islam ora bakal ditompo kali Gusti Allah, tidak akan diterima selama-lamanya oleh Allah, dan dia termasuk orang yang rugi masuk neraka kalau dia meninggal dunia. Ini hanya Islam loh ya, kita bicara khusus untuk ajaran Islam, nggak penting bagi agama yang lain. Kita bicara hukum Islam, ini ranahnya Islam, kita nggak bicarakan agama yang lain. Dari siapapun yang dia mencari selain Islam ya, silahkan. Tapi Islam sendiri, Al-Quran sendiri mengatakan siapapun yang memilih, meyakini ya, selain ajaran Islam, membetulkan selain ajaran Islam, tidak akan diterima selama-lamanya. Karena di situ menggunakan lafaz lan, harfun nasab bertemu dengan fi'il mudhari selama-lamanya sampai hari kiamat. Ya, dan dia termasuk orang yang rugi kalau tidak bertobat kembali kepada Islam, masuk neraka. Kenapa? Karena Nabi sendiri menjelaskan di dalam hadis Imam Muslim dikatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi'an min hadil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mendengar dari umat Yahudi dan Nasrani mendengar ajaranku yang aku bawa. Dia mendengar, tahu ajaran yang aku bawa adalah ajaran Islam, kitabku adalah Al-Quran, kata Nabi, yang aku sembah hanya Allah saja, satu ya. Dan dia tidak mau beriman, summa la yu'min, kemudian dia tidak beriman. Wa ma ursiltu bihi, apa yang aku bawa dari ajaran Islam, illa kana min ashabina atau min ahlina, maka dia mati masuk neraka. Jadi kalau ada yang mengatakan semua agama sama, dari mana samanya? Ini bahaya Pak. Ini bukan termasuk penghuni surga Firdaus. Boro-boro kok surga Firdaus. Surga yang paling bawah pun nggak masuk. Sebejat-bejat manusia, sejelek-jelek manusia, sejajat manusia. Ya, misalkan bajingan tengik, tapi dia tidak melakukan pembatal Islam, ini masih ada harapan masuk surga, betul? Betul nggak? Harus sepakat Pak. Siapapun orang, sejelek-jelek apapun, seburuk-buruk apapun dia, selama tidak melakukan pembatal iman Islam, dia masih ada harapan masuk surga. Tapi kalau sudah melakukan pembatal Islam, pembatal iman, amalan-amalan riddah, jangan dikate Pak, jangan dikata ya. Secuil apapun ucapan, secuil apapun perbuatan, naudzubillah min dzalik, masuk neraka. Meskipun ibadahnya luar biasa, sholatnya, jamaahnya, ya, jenggotnya, cingkrangnya, kelihatannya penampilannya sunnah, tapi keluar dari ucapan itu, ucapan pembatal Islam, pembatal iman, nggak ada jaminan dia masuk surga, kekal di dalam neraka. Jadi hati-hati Pak, ucapan harus dijaga. Ya, mengatakan semua agama sama, ini mendustakan ayat Allah. Yang ketiga, ucapan yang keluar yang itu menyebabkan jatuh dalam kesyirikan atau kekufuran adalah berdoa kepada selain Allah.
memohon, isti'anah, isti'adah, istighosah, meminta perlindungan, meminta pertolongan, meminta apapun kepada selain Allah masuk dalam syirik besar. Mana dalilnya? Bisa dibuka di dalam Al-Quran surat Yunus 106. Surat Yunus ayat 106 Allah Ta'ala mengatakan wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta idza minadz dzalimin fa innaka idza minadz dzalimin fa in fa'alta ya innaka idza minadz dzalimin. Jangan sekali-kali berdoa kepada sesuatu yang tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada dirimu dan tidak bisa menolak keburukan sedikit pun darimu. Ya, ini larangan Allah. Jangan berdoa kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepada dirimu sedikit pun dan tidak bisa menolak keburukan madhar sedikit pun dari dirimu. Kalau kamu tetap berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan menolak madarat, fa innaka idzam minadz dzalimin, sungguh kamu termasuk orang yang zalim. Zalim itu Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, Abu Ja'far At-Tabari, Ibnu Taimiyah dan ulama yang lain mengatakan semua sepakat. Bahkan Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya, Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan di dalam kitab-kitab para ulama klasik dan sekarang mengatakan kata-kata dolim yang di situ menggunakan isim ma'rifat alif lam ta'rif itu sebagai ad-dulmu kabir, kedoliman besar, masuk dalam kesyirikan. Perhatikan ya, ini kalau dalam bahasa Arabnya setiap lafaz yang di situ ada kata-kata al-dzulmu, al-kufru, al-syirku, al-fasiku menggunakan alif lam atau lam ta'rif, ya, kalimat khusus, ya, itu maksudnya adalah syirik besar, dolim besar, fasik besar. Jadi orang yang bisa keluar dari ajarannya. Nah, jadi ucapan yang itu keluar doa-doa yang dimana minta kepada selain Allah, itu jelas bahaya Pak Bu. Maka orang yang minta apapun kepada selain Allah jelas termasuk orang yang musyrik dan dia tidak akan bisa masuk surga Firdaus, ya. Tapi para jamaah Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu untuk melengkapi daripada ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Artinya saya menjabarkan secara terang, jelas terkait dengan orang-orang yang masuk surga Firdaus ini. Jangan sampai apa yang diucapkan, yang dilafatkan dalam lisannya itu mengandung perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Baik itu dosa besar, apalagi sampai dosa kekufuran atau syirik besar atau pembatal Islam. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri, maka di sini kita azan dulu. Silakan. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sebentar. Jadi terkait dengan sifat orang-orang yang digambarkan oleh Allah sebagai ahlul jannah firdaus, penghuni surga firdaus adalah yaitu orang-orang yang menjauhi atau meninggalkan ucapan perbuatan yang tidak memberikan manfaat atau yang tidak berguna. Terkait dengan penjelasan ucapan yang tidak berguna sudah kita sampaikan secara komplit, jelas. Kemudian terkait dengan perbuatan yang tidak berguna, terkait dengan perbuatan yang tidak berguna ini sama sebenarnya apa yang kita terangkan terkait dengan ucapan. Ada perbuatan yang dimana di situ masuk dalam dosa besar, al-kabair, ada juga yang masuk dalam pembatal Islam. Ini terkait dengan perbuatan yang tidak berguna, perbuatan ya, bukan ucapan. Nah, adapun perbuatan yang tidak berguna, tidak bermanfaat, ya, adalah perbuatan-perbuatan yang di situ memang melanggar syariat. Artinya pelanggaran yang di situ masuk dalam ranah al-kabair, dosa-dosa besar. Ya, seperti kalau kita kembali kepada
penjelasan-penjelasan para ulama sesuai dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah, ya perbuatan tidak bermanfaat itu banyak sekali, itu mengandung dosa besar. Contohnya mencuri, membegal, merampok, ya. Termasuk juga menyakiti saudaranya, menampar, memukul, membunuh, nah, itu menendang, meludahi. Nah, itu perbuatan-perbuatan yang dimana itu masuk dalam dosa besar. Nah, itu. Nah, termasuk juga ya, terkait dengan perbuatan-perbuatan yang tidak memberikan manfaat adalah melakukan amalan-amalan yang di situ bisa mengandung sesuatu yang haram, ya, seperti minuman keras, ya, kemudian sabung ayam, masuk berzina, makan riba, ya, kemudian termasuk juga yaitu bentuk kezaliman terhadap dirinya dan orang lain, termasuk bunuh diri. Nah, bunuh diri ini termasuk kan perbuatan. Nah, itu. Kemudian juga membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Ini masuk perbuatan dosa-dosa besar. Nah, itu. Dan insya Allah dalilnya banyak sekali, ya. Bagaimana kalau Nabi mengatakan di dalam hadis Imam Muslim, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Ya. Jadi sini ada dua perbuatan yang melanggar syariat, baik ucapan dan perbuatan. Ucapannya yaitu apa? Sabbun, yaitu mengolok-olok, mencaci maki, menghina saudaranya, fasik. Ya, kan tadi ucapan ya, tidak berguna. Dan membunuhnya kekufuran. Ya, jadi di sini bukan kufur akbar, bukan sampai keluar dari Islam, kalau bukan karena tendensi agama. Jadi pembunuhan itu ada dua, ya, pernah kita sampaikan Bapak Ibu, ya. Ada orang yang membunuh karena tendensi agama, ya. Dia membunuh orang karena benci terhadap keyakinan atau syariat yang dijalankannya. Contoh, orang membunuh orang yang mendakwakan Islam, mengajarkan Islam, menyampaikan ajaran Islam, ini dibunuh, ya, itu. Atau dia tidak senang dengan keimanannya dia, dengan ajaran, ya, petunjuk Quran Sunnahnya yang disampaikannya, dibunuh. Ini pembunuhan yang dimana menyebabkan orang kufur, keluar dari Islam. Mana dalilnya? Surat Ali Imran ayat 21, surat yang ketiga. Innal ladzina yaquluna bi ayatillahi wa yaquluna nabiyyina bi ghairi haqq wa yaquluna ladzina yaquluna bil qisti minan nas wa syirru bi adzabin alim. Orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, dan membunuh para nabi, dan membunuh orang-orang yang menegakkan keadilan, mengajak orang berbuat kebaikan, ini dibunuh, Pak. Jadi hati-hati, oke. Ini masuk dalam ayat ini. 3 perbuatan sekaligus dia orang yang masuk dalam apa? Kekafiran besar. Mengingkari ayat Allah, menolak hukum Allah, aturan Allah, perintah dan larangan ditolak. Yang kedua adalah membunuh para nabi. Yang ketiga membunuh orang yang menyampaikan kebenaran, mengajak orang untuk mentaati Allah, ini dibunuh. Ini masuk keluar dari Islam dosanya. Tapi ada dosa yang tidak sampai keluar dari Islam, tendensi dunia. Karena rebutan warisan, karena utang piutang, karena olok-olokan, ya, sepele, misalkan di jalan dibalap, oh kurang ajar, akhirnya miso, akhirnya sampai berantem, tawuran, paten-patenan. Ini tidak sampai keluar dari Islam. Artinya tendensi dunia, jelas ya. Nah, harus kita bedakan. Ada aqotlu, ya, bi umuri dunia atau aqotlu bi umuri din. Ada pembunuhan karena sebab urusan dunia, ada pembunuhan sebab karena urusan agama. Jadi kalau ada orang yang membunuh para dai, para ustadz, ya, para ulama yang menyampaikan kebenaran, mengajak orang mentaati Allah, kembali kepada syariat Allah, dibunuh, masuk neraka selama-lamanya. Alhamdulillah min dzalik. Ini sepakat para ulama, ya tadi, ya. Siapapun yang merencanakan, pelakunya, eksekutornya, decision makernya, ya, otaknya, itu semua masuk neraka selama-lamanya nanti pada hari kiamat. Ya. Baik, para jamaah Ibu, itu yang kami sampaikan terkait dengan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha
bertemu